Anda kembali bersama kami dalam IDEX Second Session Closing. Ya, pemirsa, sebelum kita mulai diskusi di sore hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon kami dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bisa menanyakan seputar portofolio investasi Anda atau pertanyaan seputar pasar modal lainnya. Dan langsung saja saya sapa Bapak William Hartanto yang sudah bergabung bersama kami selaku analis PT Panin Sekuritas. Selamat sore Pak William. Selamat sore. Apa kabar Pak William? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa, sehat selalu. Pak William, hari ini IHSG kita ditutup merah 0,21% ke posisi 5810.483. Apa yang kemudian bisa kita jadikan catatan begitu di perdagangan hari ini, mengingat ini menutup pekan yang cukup luar biasa? Oke, jadi pada hari ini tuh IHSG saya melihatnya kalau secara teknikal nih koreksi sehat ya. Jadi menguji resisten baru, support baru pada 5.800. Dia kan kemarin baru ya tembus, hari ini di retest kembali apabila kuat bertahan di atasnya akan jadi support baru dan hari ini berhasil bertahan. Jadi secara teknikal di IHSG ini hanya koreksi sehat dan siap tunggu juga penguatan pada pekan depan. Oke, koreksi sehat, siap menguat kembali di pekan depan. Tapi tadi apakah terlihat begitu bahwa level di bawah support tadi kemungkinan ditembus begitu atau akhirnya memang cukup kuat indikasi atau sinyalnya sendiri untuk bisa tetap bertahan di atas 5.800, Pak William? Kuat untuk bertahan di atas 5.800. Oke, kemudian level berikutnya berarti kemana nih yang akan ditembus? Oke, selanjutnya itu resisten terdekat itu pada 5.882 dan 5.900. Ini perkiraannya pada akhir tahun mungkin mencapai 5.900 ya. Oke, 5882, kemudian 5.900, ini sepertinya bisa menjadi potensi atau level yang bisa ditembus. Tapi melihat perdagangan hari ini, Pak William, menutup pekan ini apakah raihannya cukup baik begitu mengingat sepertinya IHSG memang belum mampu menguat signifikan meskipun nilai transaksinya masih cukup lumayan ini 13 triliun rupiah. Masih bisa menguat ya, lumayan kok. Ini cukup lumayan besar dan sebenarnya kan hari ini menurun. Tadinya kita kira kan, maksudnya beberapa orang mengira ini akan kembali menjadi downtrend, sebenarnya enggak. Kalau ada nilai transaksinya masih stabil, volume juga oke, ini nggak menunjukkan panik sekali sama sekali. Jadi sebenarnya sih secara keseluruhan nih koreksi yang bagus dan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mulai mengakumulasi saham lagi ya bagi yang mereka udah jual ataupun yang mau menambah posisi. Oke, bisa mulai mengakumulasi saham kembali. Tapi apakah memang kemudian cukup signifikan realisasi profit yang dilakukan oleh investor atau trader di hari ini, Pak William? Kelihatannya lumayan dalam 2 hari ini ya. Jadi agak lumayan besar itu terutama di blue chipsnya juga. Memang mereka kan yang lumayan menekan indeks saat 2 hari terakhir ini. Itu terlihat memang ada aksi jual karena kan kalau secara historical beberapa sudah menguat ya. Misalnya seperti Bank BRI terutama yang paling signifikan. Lalu ada juga Astra, Telkom. Nah itu yang kelihatan mengalami profit taking 2 hari terakhir ini. Oke, ada big caps di sana yang terlihat mengalami realisasi profit, begitu ada BRI, Astra, Telkom, dan juga beberapa saham lainnya. Kemudian target akhir tahun sendiri, Pak William, apakah memang tadi di 5.900 atau ada view yang cukup berbeda? Saya kira 5.900 saja memperhitungkan tuh adanya kondisi-kondisi seperti hari ini ya. Jadi walaupun IHSG menguat, masih pasti sekali ada profit taking, koreksi sedikit-sedikit gitu ya. Dan perkiraan saya tuh akan terjadi sepanjang sampai akhir tahun. Jadi masih sekitar 5.900-an gitu akhir tahunnya. Oke, jadi 6.000 belum masuk ini sepertinya? Belum. Oke, baik, 5.900 mempertimbangkan beberapa kondisi begitu ya. Ada realisasi profit yang mungkin saja memang masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. View dari Pak William. Sementara dari sisi sektoral begitu, hari ini ada yang cukup menarik atau tidak Pak William dari sisi pergerakannya sendiri? Sektoral yang menarik saya lihat itu dari sektor mining dan beberapa di consumer goods ya. Oke. Mining dan beberapa di consumer goods. Nah ini apakah kemudian cukup inline dengan tema kita di hari ini, sektor komoditas memanas jelang akhir tahun 2020. Apakah kemudian mining cukup mewakili bahwa memang ada indikasi atau sinyal bahwa sektor mining masih akan melanjutkan semakin menarik begitu hingga akhir tahun? Masih. Jadi secara teknikal memang udah jadi dan kalau kita siklusnya memang di bulan Desember tuh sektor-sektor mining inilah yang komoditas mining termasuk energi, batu bara, minyak mentah, termasuk sawit juga ya itu yang biasanya mengalami penguatan. Jadi masih inline dengan tema kita. Memang kelihatan banget hari ini banyak yang menguat ya dari mining, misalnya seperti Adaro, PTBA, ITMG gitu kan hari ini pada jalan semua kan naik harganya. Oke, terlihat dari pergerakan sejumlah saham, salah satunya tadi ada Adaro, PTBA dan juga sejumlah saham lainnya. Ini sepertinya saya sambung Pak William ke
pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Terima kasih pemirsa sudah berpartisipasi aktif. Ada Ibu Lilik di Surabaya menanyakan PTBA Pak William. Sudah punya di 2624. Sarannya ini seperti apa dan view jangka pendek menengahnya juga seperti apa? Silakan Pak William. Oke, untuk PTBA ini kalau kita secara teknikal ini sangat bagus. Jadi kita udah tutup gap yang pernah dia bentuk pada awal tahun itu gara-gara faktor sentimen COVID ya, itu sekitar 2480 itu udah ditembus. Nah, itu kan maksudnya penutupan hari ini ya lebih tepatnya ya. Nah, untuk melanjutkan penguatan masih ada potensial upside-nya itu untuk jangka pendek menengah itu sampai 2740. Jadi masih bisa lanjut menguat ini untuk PTBA. 2740 begitu ya, masih berpotensi untuk menguat. Jadi yang cukup wise untuk bisa disarankan ke Ibu Lilik, Pak William? Kalau sudah punya posisi ya silakan hold. Oke, sudah punya di 2624, tadi 2740 menjadi potensial level begitu ya, silakan di hold Ibu Lilik. Semoga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda. Sementara beberapa saham lain yang juga ingin saya tanyakan terutama dari sektor komoditas tadi yang hari ini memang mengalami pergerakan begitu ya dan sepertinya cukup menarik. Ada ITMG di sana, Pak William, ini juga ada pertanyaan yang menanyakan ITMG, tapi cukup banyak begitu ya, saya tidak bacakan satu-satu. Untuk ITMG sendiri bagaimana Pak William? Hari ini menguat 0,34%. Oke, jadi kalau melihat secara teknikal ITMG maksud saya ini terhadang pada resisten di 15.000 ya. Itu kenapa kita penutupan hari ini kan 14.950 nanggung banget, jadi masih di bawah resisten ini belum mampu ditembus. Kalau saya melihat ini secara teknikal akan membuat pergerakan ITMG pada hari Senin nanti mungkin akan mix masih sedikit tekanan di sekitar resisten tersebut tapi akan ditembus. Jadi dengan kata lain ini akan ada masa jedanya sebentar. Supportnya itu ada pada 14.700. Untuk trend masih uptrend juga untuk ITMG. Oke, uptrend support 14.700. Jika belum punya posisi, Pak William, melihat current price saat ini dengan potensial yang ada, apakah cukup nyaman untuk bisa entry? Bisa entry pada support tersebut 14.700 atau mau tunggu breakout di 15.000 biar lebih confirm juga nggak masalah. Oke, jadi bisa juga menunggu level konfirmasi begitu ya 15.000. Kemudian tadi sekali lagi dicatat support 14.700 untuk ITMG yang hari ini menguat 0,34%. Dari ITMG saya masih di sektor komoditas. Untuk Adaro, Pak William, ada view spesifika untuk Adaro hari ini naiknya juga cukup signifikan 4,36% ke 1435. Nah, kalau Adaro ini dari sektoralnya, maksud saya dari mining ini dia ketinggalan ya. Kalau lihat secara teknikal tuh dia masih dalam pergerakan sideways. Dia ada pada area 1360 sampai dengan 1475. Jadi ini akan jadi area tradingnya dulu. Bukan 1475 tapi 1490. Jadi ini akan jadi area trading untuk saham Adaro. Oke, area trading untuk saham Adaro. Sideways-nya berapa lama ini terlihat indikasinya, Pak William? Nggak lama, karena secara sektoral dia pada naik, dia akan lebih cepat untuk menyusul. Karena biasanya kalau satu sektor udah menguat, itu pelaku pasar tuh tinggal nyari mana yang ketinggalan. Gitu kan, mana yang ketinggalan belum naik akan dibeli. Biasanya tuh alasan naiknya akan karena ini ketinggalan, sektor lain udah jalan. Itu biasanya begitu. Dan ini mungkin terjadi pada Adaro, karena dia ketinggalan di antara yang lain. Oke, Adaro begitu ya. Tadi ada level yang juga bisa dicermati. Hari ini 1435 berarti masih cukup oke untuk bisa dikejar di current price juga, Pak William? Iya, masih oke. Oke, masih oke. Adaro 1435, ada Adaro, ITMG, kemudian tadi juga ada PTBA ya yang mewakili sektor mining atau sektor pertambangan. Kita coba lihat lagi nanti saham-saham lainnya di sektor pertambangan, tapi saya ingin bergeser ke stock shot kita di hari ini. Tadi kami sudah sampaikan begitu ya, ada saham Soci. Ini Pak William, jika kita lihat pergerakannya sampai dengan hari ini, terutamanya di hari ini menguatnya cukup signifikan. Tapi untuk Soci sendiri, Pak William, ini masih cukup oke atau tidak untuk dijadikan pilihan? Karena ternyata caps-nya tidak begitu besar ini. Oke, untuk Soci ini kalau saya lihat nih pergerakannya masih penguatan jangka pendek, agak lebih rawan. Jadi saya memperhatikan ada potensi koreksi pada pergerakan hari Senin nanti. Melihat hari ini kalau candlestick-nya pun jelas sekali sempat menguat sampai 100 sekian, terus balik lagi ke 174, turun kembali. Jadi itu ada terlihat daya jualnya lumayan tinggi di saham ini. Nah, saya memperhatikan hal ini sebagai potensi untuk profit taking. Soci ada potensi untuk menurun sampai sekiranya 162 estimasi terendahnya sebelum melanjutkan penguatan. Oke, 162 menjadi estimasi terendah untuk Soci. Tapi sebetulnya melihat karakter saham Soci sendiri ini dari view Pak William, ini lebih cocok tradingnya apakah memang jangka pendek sekali atau masih bisa untuk kemudian jangka yang agak lebih panjang?
Lebih condong ke jangka pendek ya, karena dia tuh kebiasaannya naiknya cuma sebentar, lalu dia akan sideways-nya cukup lama baru menguat kembali. Inilah yang terjadi pada Soci selama beberapa pekan terakhir. Oke, sepertinya jangka pendek sehingga akhirnya momentum-momentum yang ada sepertinya bisa untuk dimanfaatkan atau dioptimalkan ya, Pak William ya. Betul. Oke, itu untuk Soci, pemirsa menjadi staff shot kami di hari ini. Sementara tadi juga kami sudah sampaikan informasi terkait dengan sektor komoditas yakni CPO begitu ya, yang memang diprediksi akan pulih seiring dengan permintaan yang diharapkan akan semakin membaik. Nah, dari CPO ini sendiri juga sudah ada yang bertanya ini Pak William dari sektor ini. Tadi ada Ibu Dita di Jember. Halo, selamat sore Bu Dita, menanyakan entry level untuk BWPT yang juga masuk dalam sektor ini. Kemudian level-level jangka pendek, kemudian menengah seperti apa? Kita ke BWPT Pak William. Oke, untuk BWPT, yang perlu dicatat itu secara teknikal dia konfirmasi pola yang namanya cup and handle, yang mana itu adalah pola yang mengindikasikan tren bullish. Itu sudah terjadi pada saat dia menguat di atas 128. Jadi 128 ini menjadi support baru untuk BWPT dan juga menjadi entry level, bisa di 128 atau current price di 132. Untuk target penguatannya kita estimasikan pada 150 sampai dengan 157. Oke, itu termasuk untuk menengah Pak William? Jangka pendek menengah ya. Oke, 150 hingga 157 begitu ya. Untuk BWPT, Ibu Dita, semoga ini bisa menjadi saran untuk Anda yang memperhatikan saham ini. Kemudian sektor komoditas masih dari CPO begitu ya. Tadi ada BWPT, secara overall ini masih cukup oke atau tidak sektor ini Pak William untuk bisa kita perhatikan? CPO ya, masih. Oke. Dan ini kan tertinggi 8 tahun ya. Jadi untuk CPO dengan penguatan seperti itu, harga saham-sahamnya masih di sekitaran harga saat ini, itu termasuknya lagging. Jadi sentimennya udah positif, harga sahamnya masih belum jalan gitu loh, masih di situ-situ aja. Oke, lagging sentimennya positif begitu ya. Nanti saya coba tanyakan, kita coba kulik lagi beberapa saham di sektor ini. Tapi usai jeda Pak William dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. IDX Second Session Closing akan segera kembali.